Year baru saja berakhir di bulan Juli, di akhir bulan Juli 2024, dan kita diwarnai di Gias itu dengan merek-merek dari negeri tirai bambu ataupun negeri China. Yuk kita lihat bersama Andrea Autopage, Automotive Inspiration Talk, AI Talks, untuk kita melihat debut merek-merek China di Gias 2024. Bagaimana perolehan mereka, apa yang mereka lakukan, dan posisi dari perolehan SPK ataupun penjualan selama di Gias. Stay tune bersama Andrea Autopage. Nah, merek-merek di China menggunakan Gias sebagai suatu wadah ataupun suatu tempat di mana mereka mempromosikan ataupun memperkenalkan merek mereka di pasar otomotif di Indonesia. Tapi perjuangan mereka ataupun kompetisi mereka tidaklah mudah. Karena merek-merek ini diikuti juga dengan teman-teman ataupun merek-merek lain dari China yang juga menampilkan produk-produk baru, tawaran penjualan yang mengasihkan ataupun menggiurkan bagi calon pelanggan pembeli mobil. Kita lihat siapa posisi-posisi dan pencapaian penjualan SPK di Gias 2024 untuk merek-merek dari negeri tirai bambu. Yang pertama, siapa ya? Yang pertama, merek mana yang menjual cukup besar dan memperoleh posisi pertama di Gias 2024 dalam perolehan penjualan? Kita lihat ya. Pertama adalah, wow, ini adalah merek dengan merek BYD 3 huruf yang memperkenalkan teknologi, advance teknologinya. BYD luar biasa berhasil memperoleh pencapaian SPK 2.920 unit. Bagi suatu merek baru yang masuk ke Indonesia belum 1 tahun, baru di bulan Januari mereka ada brand launching, debut mereka pertama di IIMS 2024 bulan Februari, mereka capai 2.920. Apa message-nya teman-teman? BYD kalau kita perhatikan dengan 2.920 unit, yang pertama adalah produk mereka fit to the market, giving alternative solution listrik EV, dan mereka launching di Gias pada saat ini adalah BYD M6 mereka dengan harga tipe standarnya di bawah 400 juta, tepatnya 379 juta. Selamat untuk BYD ya. Dia bahkan menjadi nomor 1 dengan 2.920 unit yang kita bisa lihat untuk performa BYD di Gias. Sekarang nomor 2 siapa ya? Beberapa pemberitaan menyebutkan BYD mengalahkan bahkan Wuling dan Hyundai di Gias dalam pencapaian SPK. Sekarang nomor 2 siapa nih yang mengikuti atau menjadi runner up? Nomor 2 pencapaian penjualannya adalah, kita perhatikan teman-teman, pencapaiannya adalah untuk nomor 2 di sini kita lihat yaitu Wuling. Wah, tadi BYD 2.900 dengan M6-nya. Wuling tetap di hati masyarakat. Kenapa? Karena Wuling memiliki jaringan network yang sudah siap. Dia sudah lebih dari 7 tahun berada di Indonesia. Mobil-mobilnya sudah berada di jalan, gitu ya. Wuling dapat disebutkan atau dikatakan sebagai suatu merek yang sudah presence atau menjadi top 10 brands di Indonesia. Wuling mencatatkan 2.301 SPK di Gias. Luar biasa ya. Dan jualan terbesarnya berapa persennya adalah bingo yang terbanyak jualannya dengan bentuknya yang unik. Tapi kalau kita perhatikan Cloud EV dengan persaingan yang terus lebih meningkat ataupun lebih tajam di dunia otomotif, khususnya di pasar MPV, Cloud EV juga menjadi urutan nomor 3. Wuling perlu mempersiapkan strategi produk untuk memberikan solusi di mana untuk menjawab persaingan produk yang jauh lebih meningkat di dunia otomotif Indonesia. Pilihan masyarakat makin banyak sekarang teman-teman yang ada. Sekarang nomor 3 siapa nih?
Dari nomor 1 BYD, nomor 2 adalah Wuling dari negeri tirai bambu, dan nomor 3 kita lihat ya, kita perhatikan siapakah nomor 3 dari pencapaian SPK terbanyak, nomor 3 di Gias dari negeri tirai bambu atau China. Luar biasa. Ini adalah Morris Garage, teman-teman. Dengan strateginya yang diluncurkan di Gias, ada beberapa MG4 EV, MG4 EV-nya dikeluarkan atau mendapat insentif PPN 10% gitu ya. Jadi MG langsung memberikan benefit kepada pelanggan untuk memilih mobil-mobil MG sebagai pilihannya. Satu produk hero-nya pasti adalah MG4 EV ya yang ada, dan MG di Gias berhasil menembus angka 1518 SPK. Luar biasa ya, ini menunjukkan bagaimana komitmen dan konsistensi dari MG untuk terus mengembangkan produk, untuk memberikan solusi produk bagi pelanggan ataupun konsumen di Indonesia. Buktinya nomor 3 MG dalam pencapaian penjualan mobil atau SPK di Gias, di ajang bergengsi Gias 2024. Nomor 4 siapa ya? Ayo tebak. Ada Neta, ada Ceres, ada Dongfeng ataupun Ceres, ada Aion pemain baru yang ada, atau juga ada Cherry. Coba kita perhatikan ya. Nomor 4, pilihannya siapa nih yang menjadi ataupun berhasil menempatkan posisi nomor 4 penjualan terbanyak SPK di Gias, teman-teman? Yuk kita perhatikan. Di Gias untuk nomor 4 posisinya diduduki oleh, wow, ini adalah Aion ya. Aion dengan produk baru ataupun merek baru yang baru launching di 2024 ini, teman-teman, di kuartal pertama berhasil menduduki nomor 4, bahkan menggeser Cherry Sales Indonesia atau brand Cherry dalam pencapaian penjualan di Gias. Apa artinya, teman-teman? Aion dengan memperoleh 1118 SPK di Gias, dia membuka mata masyarakat atau menunjukkan ke masyarakat bahwa Aion tampil atau memberikan dengan solusi produk yang diterima pasar. Dan dengan teknologi magazine baterainya dan teknologi e-platform listriknya atau EV e-platformnya, Aion terbukti diterima di pasar dan menjadi posisi luar biasa, 1118 SPK selama di Gias ya. Jadi congratulations for Aion, new baby dari EV, tapi menunjukkan taringnya dan juga komitmennya untuk memberikan solusi kepada konsumen ataupun pelanggan di Indonesia. Aion, mobil dari negeri China, 1118 SPK dan nomor. Kita perhatiin ya. Sekarang kita lanjut, siapa nih nomor 5-nya? Siapa yang menduduki nomor 5? Neta kah? Ceres kah? Atau Cherry? Wah, Cherry dengan memberikan beberapa di Gias, Cherry juga memberikan beberapa launching atau produk-produk introduction yang baru di Gias itu ada. Dan Cherry memperoleh posisi nomor 5 dalam pencapaian SPK di Gias, yaitu 1009 SPK ya. Jadi kalau kita perhatikan di 1009 SPK dari Gias, ini menunjukkan bahwa Cherry terus konsisten. Cherry terus memberikan gebrakan-gebrakan penetrasi produk low cost ataupun produk dengan medium low ke bawah, dan dia bahkan Cherry kalau kami perhatikan mencoba untuk mendikte pasar dengan harga yang luar biasa. Jadi persaingannya bahkan Tigo di sana itu diberikan dengan low price 400 juta gitu. Luar biasa ya. Dan penjualan terbanyaknya masih diperoleh ataupun didominasi oleh mobil listriknya Omoda E5 yang menawarkan tampilan futuristik, sporty yang ada. Cherry perlu melihat bagaimana konsistensinya ini terus dibangun ya.
Dan ini senjata-senjata dalam hal jualan, dalam hal promo, itu harus secara konsisten. Dan pelayanan pelanggan tentunya untuk memberikan bagaimana Cherry dalam menjual ataupun bagaimana Cherry dalam melakukan penetrasi pasar lanjutan. Produk-produknya udah asik-asik banget. Ngeliat Cherry dengan Omoda 5-nya, Omoda 5 EV-nya, itu adalah strategi dia ya. Dan harganya juga cukup menantang, teman-teman. Posisi nomor 6, siapakah? Neta atau Ceres? Kita lihat ya, posisi nomor 6 dalam pencapaian SPK di Gias 2024 diperoleh oleh Ceres ya, 546 SPK. Dan menarik, Ceres dengan brandnya yang didukung oleh teknologi Huawei yang ada, mencoba menampilkan merek-merek ataupun model-model prototipe yang menarik bagi pasar. Tapi kita melihat memang Ceres dalam hal passenger EV itu masih menghadapi gempuran ataupun persaingan yang cukup menantang. Sehingga Ceres kalau kita lihat teman-teman, Ceres yang jualan lebih banyaknya adalah mobil komersialnya dengan Glora E blind van-nya. Jadi Ceres mempunyai market sendiri mobil blind van yang listrik pastinya buat pasar Indonesia. Ini yang perlu Ceres terus kembangkan, juga pasti memperkenalkan mobil-mobil passenger car, mobil penumpang, MPV, SUV dengan teknologi yang canggih. Tentunya di Indonesia pelanggan menunggu juga tawaran price positioning atau harga yang sesuai dan menantang gitu ya. Ini adalah terkait dengan Cherry teman-teman yang kita mau perhatikan. Sekarang nomor 7, angka 7 nih diikuti oleh siapa nih ya? Nomor 7 kita bisa lihat itu diikuti atau diperoleh oleh Neta. Nah, Neta memang kalau kami perhatikan dia di IMS atau di tahun ini dia mencoba mengeluarkan Neta V2 ya, yang dimana memberikan harga yang jauh lebih affordable, lebih terjangkau. Strategi Neta untuk menjangkau mobil listrik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang mau mencoba mobil listrik. Neta di Gias memperoleh 327 SPK, menempati urutan nomor 7. Tapi ini disebutkan oleh press release ataupun di berita-berita bahwa Neta ini naik 100% bahkan jualannya. Neta meluncurkan pada saat di Gias adalah Neta X dengan harga 460 jutaan ke atas ya. Jadi ditampilkan dengan konsep SUV dan juga menarik bagi pelanggan-pelanggan di Indonesia. Namun kembali persaingan tidak mudah bagi Neta untuk menggapai ataupun menggarap atau mendapatkan pelanggan di Indonesia. Satu hal yang harus diperhatikan Neta adalah brand awareness, brand development-nya, dan konsistensi dalam memberikan produk bagi pelanggan di Indonesia. Teman-teman, itu adalah 7 merek yang ada yang kita bisa lihat terkait dengan Neta, terkait dengan merek-merek dari negeri China dalam debut mereka atau persaingan mereka di dunia otomotif di ajang Gias, bergengsi Gias di Juli 2024. Sekarang kita mau lihat strateginya nih. Kita mau lihat mappingnya teman-teman dari merek-merek mobil listrik yang ada ya. Kita mau perhatikan kawan-kawan ya, untuk kita lihat ya. Sekarang kalau kita perhatikan kompetisi pasar untuk merek-merek mobil listrik di mobil listrik yang kita perhatikan di sini, yuk kita lihat ya sebentar untuk kita perhatikan. Pertama adalah Wuling. Wuling Miko, dia mempunyai price positioning kalau teman-teman perhatikan. Itu kita ada Bingo 410 km, ada Bingo 333 km, dan juga ada Bingo standar ya yang ada. Nah kalau kita perhatikan untuk Bingo sendiri, dia jualannya yang paling banyak adalah, kalau kita lihat yang di sini adalah yang tipe 410 km. Ya,
Total jualan Bingo dari Januari sampai Juni adalah 3.615. Bingo punya price positioning 300-an gitu ya. Nanti ada tambahan diskon pasti kalau kami percaya 300-an dan 400-an untuk teman-teman bisa lihat. Ya. Ini yang kita perlu lihat. Dan kedua adalah kita melihat lagi kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di sini teman-teman yang ada itu ada Omoda 5 EV ya. Omoda 5 EV fenomenal banget sih. Harganya 400 jutaan. Omoda atau Chery memberikan yang pertama menantang pasar di Indonesia, memberikan solusi mobil listrik terjangkau di bawah 500 juta, tapi fiturnya luar biasa. Ini Omoda EV. Terbukti gimana teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan ya, Omoda EV dia bisa jualan 2.642 unit sampai di tahun 2024 Juni ini teman-teman datanya. Dan harganya kalau kita perhatikan Omoda E5 EV itu harga 488 jutaan. Saya yakin juga sudah ada mungkin ada tambahan benefit buat pelanggan ya yang ada. Sekarang kalau kita perhatikan, nah ini kita mau lihat juga ya si Cloud EV yang ada. Si Cloud EV dia jualannya 1.547. Ini salah satu harapan dari Wuling untuk mengembangkan lagi mereknya dan pencapaiannya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini Cloud mencapai 1.547 unit dengan harga dia yang 460 km, harga hampir 400 jutaan. Kegempur pasti si Cloud ini dengan diluncurkannya M6 dari BYD yang harga di bawah dia 3 baris yang ada. Tapi Cloud punya desain tersendiri, punya marketnya tersendiri yang Wuling perlu terus maintain atau sampaikan ya, atau pertahankan teman-teman. Nah ini pesaing kita nih, kalau kita perhatikan MG4EV jualannya Januari sampai Juni 1.225. Pencapaian nggak? Pencapaian banget karena dia menampilkan mobil crossover yang ada mereknya merek Euro, tapi harganya terjangkau gitu teman-teman. Ini yang kita mau lihat dari MG4EV. MG4EV dengan harga 423 dan baru saja mendapatkan insentif PPN teman-teman. MG4EV bukan MG Cloud EV ya. MG4EV dia menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia, kawan-kawan ya. Nah ini ada mobil kecil kita yang kita perlu perhatikan. Nah ini mobil kecil kita yang compact EV. Teman-teman bisa lihat ya, EV jualan yang terbesar adalah kalau kita perhatikan EV Lite-nya yang mulai jadi pilihan teman-teman. Bahkan kami mendengar bahwa EV Lite tersebut ada yang tipe 300 km. Ini adalah strategi dari Wuling dalam menggapai market lebih besar, pangsa pasar lebih besar untuk menggapai medium low segmen pengguna EV yang baru, teman-teman ya, yang ada. Sekarang kalau kita perhatikan lagi dari sini kawan-kawan, yang ada adalah MG-ZS EV. Ini di atasnya jadi dari MG4 EV itu harga 453-an, dia berhasil menjual 268. Ya, ini adalah MG punya 2 produk EV yang menjadi tulang punggung dari EV-nya atau merek dari MG. Neta V, teman-teman, kalau kita perhatikan, Neta V dia Neta masih harus berjuang dalam mendapatkan produk dan juga brandnya. Untuk bisa lihat, Neta hanya berhasil menjual kurang dari 200 unit dengan harga di atas 200 sampai 300 juta. Ya, 299, 300 juta. Nah, ini yang menarik dari negeri Prancis, teman-teman. Yaitu Citroen. Dia berhasil mencapai 131 unit yang jualan di Gias total Januari sampai Juni, dan ini yang ada. Nah, yang terakhir kalau kita perhatikan, ini dia nih Ion Y Plus dan BYD yang belum dapat datanya. Tadi kita hanya lihat beberapa pencapaian SPK-nya. Kita tunggu menariknya
kompetisi, teman-teman, kompetisi dari mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, itu dia teman-teman pembahasan menarik mengenai market. Dapatkan pemahaman dan juga pembahasan interaktif dari market otomotif di Indonesia untuk pilihan-pilihan mobil dan strategi-strategi pemahaman pasar otomotif di Indonesia. Bersama Andrea Autopage, kita Automotive Talks. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like videonya.